Baik, topik kita hari ini adalah indahnya sehati sepikir. Kalau kita membaca Roma 12 ayat 16 berkata bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sebuah pergumulan penting sampai pada zaman ini, baik di dalam gereja, di dalam sekolah, di dalam perusahaan, bahkan di dalam rumah tangga adalah bergumul membuat suatu unit atau sebuah lembaga itu sehati sepikir. Bergumul untuk membuat suatu unit itu tidak ada masalah, tidak ada bentrok, karena sehati sepikir. Nah, demikian penting konsep ini adalah karena ini juga dihadapi oleh Paulus di dalam jemaat Roma pada waktu itu. Mereka ada perbedaan baik di dalam suku, ada suku Yahudi dan non-Yahudi, ada perbedaan kelas ekonomi di dalamnya, ada perbedaan status sosial, dan ada perbedaan karunia rohani. Bahkan perbedaan tradisi itu tentu ada di dalam jemaat. Jadi hal ini membuat kekacauan di dalam jemaat. Itu sebabnya Paulus menasihatkan supaya sehati sepikir. Nah, kalau kita melihat di dalam teori psikologi kepribadian, itu ada dibagi 4. Yang pertama ada sanguin. Kalau sanguin ini tentunya senang berbicara, mudah beradaptasi dengan lingkungan. Yang tentunya masing-masing kepribadian ini mempunyai kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Kemudian ada melankolik, itu seorang yang serius dan tertutup. Namun di sisi lain orang-orang seperti ini biasanya cerdas. Nah, ada juga yang disebut dengan kolerik. Nah, karakternya itu dikenal sebagai orang yang keras dan tegas, mandiri, dan orang-orang seperti ini cenderung menuntut. Nah, yang terakhir ada flegmatis, nah, pendengar yang sabar. Nah, orang-orang seperti ini biasanya menerima apa adanya. Lalu di dalam keempat karakter atau di dalam keempat kepribadian itu, tentu ini menunjukkan perbedaan dari setiap orang. Dan belum lagi ditambah dengan perbedaan daripada latar belakang budaya setiap masing-masing orang. Nah, kalau ini bergabung di dalam sebuah organisasi, tentu ini menunjukkan perbedaan yang sangat banyak dan perbedaan yang sangat menonjol sekali. Jadi kita tidak heran kalau seandainya Paulus mengatakan hendaknya kamu sehati sepikir. Nah, apa maksudnya sehati sepikir dalam hal ini? Seorang penafsir Alkitab Matthew Henry berkata bahwa sehati sepikir itu artinya adalah usahakanlah sekuat tenagamu seia sepakat. Nah, bila tidak ada kesepakatan, setidaknya kamu seia dan seperasaan. Usahakanlah semuanya tetap bersatu, tidak menimbulkan bentrokan, tidak ada pertentangan, saling bersatu satu sama yang lain. Sebaliknya berusahalah memelihara kesatuan roh dan dalam ikatan damai sejahtera. Ini perkataan daripada Matthew Henry. Artinya memang betul bahwa kita harus sehati sepikir. Tetapi pertanyaannya adalah yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana mewujudkan atau menghadirkan sehati sepikir baik di dalam organisasi, di dalam rumah, dan di dalam gereja. Bagaimanakah? Ini langkah yang mau kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, nasihatnya adalah sehati sepikir itu yaitu harus membuang kekacauan atau dosa di dalamnya. Perhatikan ayat sebelum dan sesudah ayat ke-16 ini tentang sehati sepikir. Sebelum ayat 16 dan sesudahnya itu seluruhnya adalah nasihat di dalam jemaat. Perhatikan ayat ke-9. Biarlah kasihmu jangan berpura-pura. Ayat ke-10. Mengasihilah sebagai saudara. Saling mendahului untuk memberi hormat. Ayat ke-11. Harus kamu punya kerajinan. Ayat ke-12. Sukacita dan tekun di dalam doa. Ayat ke-13, membantu kekurangan orang lain. Yang ke-17 berkata apa? Harus ada sikap mengampuni. Ini semua teguran-teguran atau nasihat-nasihat kepada jemaat pada waktu itu yang melanggar semua konsep ini. Sudah berkurang namanya tentang kasih yang sungguh-sungguh. Yang hadir adalah kasih yang berpura-pura. Jadi Paulus menegur ini kepada jemaat. Artinya apa? Jadi untuk mencapai sehati sepikir harus dihadiri oleh kasih. Untuk mencapai sehati sepikir harus ada saling hormat di dalamnya. Untuk menciptakan sehati sepikir harus ada sukacita. Dan kita harus ada doa di dalamnya. Harus ada pengampunan di dalamnya. Maka sehati sepikir adalah sebenarnya hasil akhir yang dikerjakan oleh orang-orang percaya dalam sebuah organisasi.
Karena kenapa? Sudah didahului oleh kasih, sudah didahului oleh doa, sudah didahului oleh pengampunan. Jadi sesungguhnya pengampunan dulu, kasih dulu, barulah tercapai yang namanya sehati sepikir. Jadi sehati sepikir itu bukan di awal, tapi sehati sepikir itu di akhir ketika kita sudah mengerjakan, membereskan semua kekacauan, membereskan semua dosa di dalam organisasi, di dalam rumah tangga, dan di dalam gereja. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah supaya sehati sepikir? Sehati sepikir itu harus takut akan Tuhan. Di sini Paulus menegur berdasarkan firman Tuhan, bukan pada apa yang dia inginkan. Kita lihat dari mana konsep ini. Waktu dia mengatakan sehati sepikirlah kamu, dia mengutip Amsal pasal yang ketiga yang ketujuh. Bunyinya demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Jadi lihat, Paulus menasihati jemaat untuk sehati sepikir dengan mengutip ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Artinya apa? Dia mengedepankan firman Tuhan, mengedepankan nasihat Tuhan daripada pikirannya sendiri. Jadi ketika kita berbicara di dalam organisasi, di dalam keluarga, di dalam gereja dan dimanapun, untuk mencapai sehati sepikir, di dalamnya harus mengutamakan Tuhan. Di dalamnya harus mengutamakan firman, di dalamnya harus mengutamakan Injil, di dalamnya harus mengutamakan nasihat Tuhan. Jikalau tidak takut akan Tuhan diutamakan di dalam sebuah organisasi, maka mustahil sehati sepikir. Jadi ini 2 poin penting. Kita harus membuang dulu segala dosa dan kekacauan. Kemudian kita harus mengedepankan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Barulah tercapai yang namanya sehati sepikir. Soli Deo Gloria.